Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu kurang terdengar ini. Lebih suara bapak yang terdengar. Ibu sudah bangun, Bu? Dah, alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang terhormat para orang tua kami, tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Pengurus, Ketua Sekretaris Bendara, yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang penuh berkah ini, di tanggal 2 Jumadil Ula. Udah masuk Jumadil Ula nih Pak kita. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Beberapa bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Lahir kita sehat, alhamdulillah. Kita bisa gunakan, kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju rumah Allah ini. Nikmat batin kita, alhamdulillah, di antara dari kita tidak ada rasa benci, tidak ada rasa curiga. Alhamdulillah. Yang ada dalam hati kita adalah bahagia. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat sehat kita ini hingga ajalah yang memisahkannya. Amin ya rabbal alamin. Bersolat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya beliau Allah kelak nanti di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita sebagai umatnya. Sebelum ia wafat yang dia ingat siapa, Bu? Ummati, ummati, ummati. Bukan hartaku, bukan, tapi ummati. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak umatmu akan masuk neraka. Masya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah baru mendengar berita ini, Masya Allah, Rasulullah sedih. Dalam sebuah kisah disampaikan kurang lebih 3 hari 3 malam Nabi kita Muhammad SAW bersujud bermohon kepada Allah, memikirkan umatnya. Begitulah cinta Nabi kepada kita. Masya Allah. Maka kita sebagai umatnya, mari kita ikuti risalah-risalah beliau, mulai dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Apa hal yang kecil itu? Mulai apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Nah, itu semuanya adalah kalaulah kita ikuti, maka itu semuanya ada pada diri Rasulullah dan kita mengikutinya, maka itu termasuk mengikuti risalah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti risalah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum mengaji kita awali pagi hari ini
dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bu hafal Bu Sayyidul Istighfar Bu? Alhamdulillah sudah hafal Pak Ustadz. Alhamdulillah, karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang, maka insya Allah dia termasuk penghuni surga. Kita baca sama-sama Bu ya, kita ikuti. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ruh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika wa ana abdika. Terus gimana Pak? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bagus Bu dan Bapak-bapak, menjadi zikir pagi dan zikir petang. Kita ini hidup tujuan akhirnya adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sebagaimana sering kita baca, yang sering kita doa di akhir sholat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keinginan kita di dunia ini bahagia, di akhirat apalah lagi. Maka berusaha kita untuk mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis beliau, insya Allah kalau Rasulullah menyampaikan, insya Allah tidak pernah bohong. Insya Allah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa merutinkan bacaan Sayyidul Istighfar ini di pagi dan petang hari. Pagi itu kapan dimulainya Pak Ustaz? Pagi itu ini ba'da subuh hingga menjelang waktu habisnya waktu duha. Jadi sekitar pukul 11 itu pagi. Kalau petang kita baca ba'da asar. Insyaallah kita mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini perkenankan Al-Fakir. Saya biasa dipanggil Sukemi Al-Ali. Nama saya Sukemi, nama ayah saya Al-Ali. Sukemi, kalau Sukemi itu biasanya orang Jawa katanya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di UIN Suskoriau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan S2-nya juga alhamdulillah linear di Hukum Syariah. Pada pagi hari ini perkenankan saya menggantikan guru kita Al-Ustaz Haji Edi Azhar SAG MPD. Beliau berhalangan hadir. Kebetulan pagi hari ini kami Bapak Ibu jamaah, kami di IKMI, Ikatan Kemakmuran Masjid, mempunyai program minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Programnya itu dimulai dari jam 3 hingga isyraq. Di pagi hari ini kami punya kegiatan di Masjid Nurul Iman di Sidoarjo Timur. Jadi yang mengadakan itu ustadz-ustadznya dari IKMI, dimulai dari tausiah menjelang sholat tahajud jam 3, kita mengenai tausiah dulu.
Setelah itu kita melakukan sholat qiyamul lail. Di situ ada tahajud, ada sholat tasbih. Diakhiri dengan mungkin yang belum witir, sholat witir. Itu nanti menjelang sholat subuh kita muhasabah. Setelah itu nanti kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, kita mendengarkan tausiah lagi hingga Isra, dilanjutkan dengan sarapan pagi. Itu kami di IKMI punya program seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kegiatan qiyamul lail tidak hanya kita biasakan di bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan juga kita biasakan. Supaya apa tujuannya? Supaya kita terbiasa untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, wabil khusus qiyamul lail. Hal ini kalau tidak kita biasakan, susah kita untuk membiasakannya. IKMI membuat itu, tujuannya juga IKMI mengenalkan kepada masyarakat bahwa punya program-program yang memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengurus, tema kita adalah perkara-perkara yang dapat mengundang bala dan musibah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ambil hadis ini dari riwayat At-Tirmizi. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati khamsa asyrata khoslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al mughnimu daulan wal amanatu mughniman waz-zakatu mughraman wa ta'ar rajulu zawjatuh wa aqqa ummahu wa jafa abahu wartafa'atal aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardalahum wa aqramar rajula makhafata syarrihi wa syuribatul khumur walubisal harir watuhidas al-kiyanah wal ma'azif wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha fal yartakibu inda dhalika rihan hamara au khasafan au masoha. Rawahu Tirmizi. Muslimin sedang sholat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita coba membaca hadis Nabi diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini riwayatnya hanya satu, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. An Ali radhiyallahu an qala. Jadi hadis ini langsung dari Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu kenal kan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu merupakan anak dari paman Nabi Abu Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun, orang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak muda. Masya Allah, beliau langsung percaya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ini Masya Allah, maka Ali bin Abi Thalib itu dia tidak disebut radhiyallahu an. Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq disebutnya di akhirnya radhiyallahu an. Terus Utsman bin Affan radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ada yang mengatakan beliau itu terjaga matanya dari hal-hal yang perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam sebuah kisah dikatakan Ali bin Abi Thalib itu tak pernah dia melihat auratnya.
tak pernah melihat auratnya. Punya dia sendiri aja tak mau melihat, apalagi punya orang lain. Itulah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib juga orang spesial. Beliau juga menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi putri Rasulullah. Siapa putrinya dinikahi, Bapak? Fatimah Zahra. Ya, Fatimah Zahra, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hal keadilan, ketika katanya Fatimah Zahra mencuri, laqata'tu. Siapa yang memotong? Rasulullah sendiri. Nah, itu yang dijamin oleh Rasulullah ketika dalam menegakkan keadilan. Seandainya putriku Fatimah mencuri, maka saya yang akan menghukumnya. Itu Sayyidina Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikahkan Fatimah. Nah, inilah yang termasuk cucu Rasulullah yang terkenal, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain punya anak. Nah, inilah keturunannya yang ada di sekitar kita itu ada Habib. Itu berasal dari Ali bin Abi Thalib. Maka kalau orang Habib itu disilsilahkan, nah, dari sini, maka nanti Ali bin Abi Thalib, Fatimah istrinya, terus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang Masya Allah cintanya kepada Nabi. Ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, siapa yang menggantikan posisi tidur biasa tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mungkin Bapak Ibu yang kami muliakan takkan berani, karena jelas itu akan ada musuh. Tapi Ali bin Thalib rela. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi. Dia menggantikan posisi di mana biasanya Nabi tidur, di situ digantikan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang juga dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis ini diriwayatkan oleh An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi atau khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib ini bukan khalifah yang keempat, yang terakhir. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka di bulan Ramadan kita biasa sering memujinya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyrata." Apa kata Nabi? Apabila idza fa'alat ummati, umatku ya kita ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabiullah Adam. Nabi Adam itu bapaknya manusia, karena awal mula kita manusia dari Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi kita umat Nabi Muhammad dan bukan umat Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah. Masya Allah, kita ini diberikan anugerah yang besar. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Ummati kata apabila ummati khamsa asyrata khoslatan, telah melakukan 15 macam perkara, khalla bihal bala, maka semua itu akan mengundang musibah. Khalla, Masya Allah, khalla ini dimana-mana orang halal, matanya pasti akan terjadi. Apa yang terjadi? Bihal bala, musibah ataupun bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dari 15 perkara itu? Qala, Rasulullah mengatakan, yang pertama, idza kanal maghnimu dulan. Nah, ini yang pertama yang akan mendatangkan bala. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan negara dikuasai oleh orang kuat. Apa maksudnya Bapak Ibu yang kami muliakan? Harta yang seharusnya itu
diberikan kepada umat tetapi digunakan oleh kepentingan pribadi. Mughnimu, al-mughnim itu ghanimah. Maknanya ghanimah itu kalau pada zaman Rasulullah adalah barang ataupun harta rampasan. Harta rampasan itu sejatinya milik siapa? Milik umat. Yang seharusnya digunakan untuk umat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, dikuasai oleh diri sendiri, pribadi. Masya Allah. Tujuannya untuk apa? Kepentingan tertentu. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini idza kanal mughnimu bulan kekayaan negara ataupun harta yang seharusnya milik umat diambil oleh masing-masing atau dimiliki oleh pribadi. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau kita di Indonesia, harta negara itu apa namanya Pak? Pajak. Pajak itu seharusnya kan digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Tapi kalau sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, nah ini hati-hati kata Rasulullah. Ini bisa mengundang bala. Begitu juga kita bapak-bapak yang kami muliakan. Nah ini kalau ghanimah, harta, ini semua menurut hadis ini dikatakan. Begitu juga kita sebagai pengurus masjid, bapak-bapak yang kami muliakan. Kita diamanahkan untuk memegang uang. Kita sebagai RT diberikan amanah untuk memegang uang. Mulai dari hal yang kecil nih, RT sampai ke atas, yang ketika kita sudah diberikan amanah untuk memegang uang, tetapi uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, hati-hati. Itu bisa mengundang bala. Kita sebagai pengurus masjid, kalau ada uang masjid, ya gunakan untuk kepentingan masjid, jangan untuk kepentingan orang lain. Begitu juga dengan amanah-amanah yang diberikan. Harta itu yang harusnya untuk umat, harta yang harusnya untuk rakyat, ayo kita berikan kepada rakyat. Jangan kita ambil di situ. Jangan kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Masya Allah. Ini kalaulah kita termasuk melakukan ini, hati-hati kata Rasulullah. Itu bisa mengundang bala, musibah. Idza kanal mughnimu bulan. Jika kekayaan ataupun harta yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umat digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tunggu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kanal mughnimu bulan. Ya. Iya, masuk tuh Pak. Korupsi itu masuk tuh. Artinya amanah yang sudah diberikan kepadanya itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Artinya ketika dia ditunjuk menjadi pemimpin, yang seharusnya pemimpin itu adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat, malah ketika dia menjadi pemimpin digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mengambil kesempatannya bukan hanya untuk bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini hati-hati. Itu yang pertama, al-mughnimu daulan. Ya. Pribadi dan golongan. Contohnya apa, Pak? Sama tuh pasal. Nah, benar. Kalau kita berbicara tentang uang kita, Bapak yang kami muliakan, payah kita menyampaikannya. Kita negara Indonesia kita ini kan salah satu juga termasuk di mana ada musibah nih kalau melalui hadis Nabi ini, mungkin salah satunya dari situ. Harta yang seharusnya punya negara, tetapi berapa banyak orang-orang yang sudah diamanahkan ya lebih kaya daripada rakyatnya. Nah, itu ketika dia menjadi pemimpin,
sebelumnya tidak punya, ketika sudah menjadi pemimpin malah tambah kaya. Padahal ketika kita diberikan amanah itu, kata Umar bin Khattab kan adalah musibah. Maka ketika Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah, apa yang terucap oleh mulut Umar bin Khattab? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita ditunjuk menjadi pemimpin itu sebenarnya musibah. Apa? Itu Masya Allah, tak sanggup kita. Nah ini orang enggak, ketika menjadi pemimpin malah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia malah bersyukur dia, Masya Allah. Mudah-mudahan kita enggak ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Tapi bagi kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya menjadi pemimpin sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjadi pemimpin, sifatnya bagaimana Pak? 4. Ya kan? Tabligh, amanah, faqana. 4 sifat itu yang ada dalam diri Rasulullah. Itu Rasulullah sebelum menjadi nabi. Maka yang lebih khusus amanah. Maka ketika Rasulullah ikut berdagang dengan Siti Khadijah, yang sebelumnya itu dia belum menjadi istrinya, setelah itu menjadi Rasulullah. Kenapa Khadijah begitu salut dengan Nabi? Salah satunya karena amanah, karena jujur. Ketika dia berdagang, yang telah dititipkan kepadanya barangnya habis dan disampaikan apa adanya. Masya Allah. Itu harus kita tiru pada diri Rasulullah. Yang pertama itu Bapak, yaitu idza kanal mughni mudulan, ya, kekayaan negara dikuasai oleh orang yang kuat. Artinya tadi yaitu untuk kepentingan orang-orang tertentu. Yang kedua, wal amanatu mughniman. Nah, ini yang lebih parah lagi. Tanda ataupun perkara yang kedua yang mengundang bala kata Rasulullah adalah mendapat amanah dianggap keberuntungan. Masya Allah. Ini wal amanatu mughniman. Ketika memperoleh amanah dianggap keberuntungan. Nah ini yang payah ini. Berapa banyak kita tidak munafik bapak-bapak yang kami muliakan. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, mulai dari RT hingga paling atas, itu kan butuh dana, harus ada yang dikeluarkan terlebih dahulu. Maka ketika kita sudah seperti itu, ujung-ujungnya nanti pasti akan menzalimi orang yang seharusnya uang untuk itu dimiliki, yang harus diberikan kepada rakyat, tidak diberikan kepada rakyat. Tidak pernah peduli dengan orang yang di bawah. Pokoknya bagaimana, yang penting dia bisa untung. Nah ini yang bahaya. Wal amanatu mughniman. Ketika dia diamanahkan untuk menjadi pemimpin, tujuannya adalah untuk memperoleh keberuntungan. Maka sebagaimana kita sampaikan tadi, amanah itu berat. Kalau kita sekiranya tak mampu untuk bisa menjalankan itu, elok kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mengundang bala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazakatu mughraman. Nah, ini. Yang ketiga, zakat dianggap kerugian. Nah, apa Bapak? Zakat dianggap kerugian. Apa maksudnya Pak Ustadz? Wazakatu mughraman. Zakat itu merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau sudah cukup haul dan nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Tadi malam sempat saya searching. Ini bagi pengetahuan kita bersama bapak-bapak yang kami muliakan. Berapa harta yang harus kita keluarkan zakatnya? Ini ada, Bapak bisa juga lihat searching nanti di internet. Kalau tidak, Bapak tidak tahu nih, Bapak punya harta berapa jumlahnya harus keluarkan dalam zakatnya itu, maka Bapak bisa
lihat di internet atau datang ke Basnas. Nah, di Basnas di situ dia sudah tertulis tuh, Bapak punya emas 85 gram, maka zakatnya berapa? Ada di situ. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini pengetahuan saja. Mungkin Bapak Ibu dari kita mungkin ada yang memiliki harta seperti ini. Yang pertama, cara mudah menghitung zakat. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang tahu. Yang pertama, zakat itu jenis zakat yang pertama zakat profesi atau penghasilan. Ini yang sudah dilakukan oleh Basnas. Maka Basnas itu sekarang main potong atas, langsung mengambil ke pucuknya, langsung bendahara yang diambilnya. Maka bagi pegawai itu kan per bulan otomatis sudah dipotong. Zakat profesi penghasilan nisabnya, ini setara dengan emas 85 gram. Kalau perak 595 gram. Berapa yang harus dikeluarkan? Penghasilan kali 2,5%. Zakat emas dan perak, emas 85 gram, perak 595 gram. Sebagaimana tadi, sama 2,5%. Zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram emas. Maka cara mengeluarkannya adalah modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi hutang jatuh tempo dikali 2,5%. Zakat pertanian, itu jumlahnya adalah 5 wasak senilai dengan 653 kg beras. 10% pakai air hujan, 5% pengarian tanpa air hujan. Ini bagi petani itu biasanya zakatnya adalah setiap panen. 5% antara 5% sama 10%. Kalau 5% itu tidak menggunakan 15% itu pakai tanpa bantuan yang 15% dengan bantuan yang lain, kalau 5% tanpa bantuan. Kan ada juga itu, Pak. Zakat tabungan begitu juga setara dengan emas 85 gram 2,5%. Zakat saham begitu juga 85 gram. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Silakan Bapak Ibu tengok. Itu. Hati-hati. Wa zakatu mughraman. Jadi merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Hati-hati. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah diberikan amanah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, harta yang banyak, tidak kita keluarkan zakatnya, hati-hati. Itu bisa mengundang bala. Masya Allah. Ya. Ini kita alhamdulillah program Basnas berjalan, bergerak, dia mencari siapa-siapa saja yang sudah wajib zakat, maka dijemput. Itu bersyukur Bapak. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab kan itu diperangi orang yang tidak membayar zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Tadi Pak Imam kita membacakan. Diperintahkan kita dijemput zakat itu. Karena zakat itu sejatinya adalah membersihkan harta, mensuburkan harta. Maka tidak boleh kita menolak zakat. Ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu, sudah cukup haul dan nisabnya, haul dalam hitungan tahun, nisab ukurannya, ayo kita keluarkan. Tapi kebiasaan kita di masjid-masjid ini biasanya membayar zakat normalnya itu di bulan suci Ramadan. Karena memang dianggap masyarakat kita ketika di bulan suci Ramadan itu kebutuhannya meningkat. Maka semangat orang untuk membayar zakat juga tinggi. Itu. Yang ketiga, waz-zakatu mughraman, yaitu zakat dianggap kerugian. Yang keempat, ini banyak di antara dari kita nih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Wa ata'ar rajulu zawjatuhu wa aqqa ummahu. Yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Wa ata'ar rajulu zawjatuhu wa aqqa. Suami lebih taat pada istri, mengakibatkan dia durhaka kepada ibunya. Apa maksudnya ini, ibu yang menyelamatkan? Masya Allah, terlalu cinta kepada istri
sehingga kecintaan dia kepada istri itu membuat dia tidak patuh kepada ibunya. Masya Allah, ini bisa mendatangkan bala. Kita ini tidak takut dengan istri, cuman sogan, kata bapak antum ya. Apa maksudnya ibu-ibu yang kami muliakan? Kita sebagai orang laki-laki itu kan ketika ibu kita masih hidup, itu kan masih menjadi beban kita sebagai anak, punya tanggung jawab. Ketika suami ibu kita yang laki-laki ini ada rezeki, mencoba ingin memberikan harta dari yang kita miliki, kita memberikan tambahan uang saku kepada ibunya, istrinya menghalanginya. Dan ketika istrinya menghalanginya itu, dia patuh dengan itu, dia tak diikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Wah, itu yang bahaya. Itu makanya kalau hal itu terjadi pada diri kita, itu bisa mengundang bala. Kalau kita kaitkan dengan yang lainnya banyak. Kita ini kan sebagai seorang suami itu kan pemimpin dalam rumah tangga. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ada atasan, ada bawahan. Ketika atasan itu memerintahkan bawahan, wajar. Harus kita ikut. Itu yang namanya atasan dari bawahan. Kita ini atasan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merintahkan kita salat. Ayo kita perjalankan misalnya. Allah merintahkan kita puasa. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atasan ke bawahan. Maka dalam usul fiqh namanya ada fi'lul amr, perintah. Nah, ada nahi, ada larangan, ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang harus dikerjakan. Nah, perintah dari Allah kepada kita. Nah, itu kita jalankan. Nah, begitu juga dalam rumah tangga, suami itu adalah seorang pemimpin. Kita harus menjadi power di dalam rumah tangga. Ya, semuanya harus kita yang menjadi komando. Nah, ini banyak kejadian di masyarakat kita. Mudah-mudahan di jamaah kita tidak terjadi. Ya, Masya Allah. Jadi itu menghilangkan kodrat Pak ya, tak apa-apa. Tapi biasanya Pak, meskipun istri penghasilan banyak, beliau karena berilmu, rajin majelis ilmu, dia paham. Karena tujuannya adalah untuk membantu suami. Tapi peran sebagai seorang suami dan seorang istri, meskipun istrinya kaya, dia tidak menghilangi kodrat dia sebagai seorang istri. Tugas istri adalah taat kepada suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, selama yang diperintahkan itu adalah berdasarkan kepada syariat agama, maka wajib kita ikuti. Tapi kalau yang diperintahkan itu melanggar syariat agama, maka wajib kita menolaknya. Masa istrinya disuruhnya mencuri, nah itu kan tidak elok, tidak benar, melanggar syariat. Tetapi kalau seorang suami ada rezeki, dia ingin membantu ibunya, ini kan mulia, dihalang-halangi. Ini menurut Rasulullah dalam hadis ini seperti itu. Wa ta'ar rajul zauzatuhu wa aqa ummuhu, yaitu seorang suami lebih taat pada istrinya sehingga mengakibatkan durhaka kepada ibunya. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti ini. Itu yang keberapa nih Pak? Yang keempat dan yang kelima. Yang keenam, wajafan abahu. Nah, ini juga bisa mengundang bala, kata Rasulullah SAW. Bapak ibu boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak percaya, berarti bapak mengingkari sunnah Rasulullah. Ini hadisnya jelas dari Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ketika Rasulullah mengatakan, Masya Allah, tak mungkin beliau berdusta. Maka ini sebenarnya sudah terjadi pada diri kita. Karena setelah saya baca di sini, rata-rata semua terjadi sama kita. Sudah terjadi sama kita Pak. Cuman kita saja yang tak sadar. Maka nanti di akhirnya, apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah tahu tentang ini. Masya Allah. Yang keenam, wajafan abahu. Nah, ini yang lebih ngeri lagi. Apa itu? Yang keenam adalah berbuat baik dengan sahabat, menjauh dengan kerabat. Kerabat ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah orang tua.
Kita dengan kawan kemana-mana kita traktir dia. Ngopi, ada kawan, ambillah semuanya, saya yang bayar. Tiba ada istri, tiba ada anak di rumah, dikasih makan gorengan aja. Itu bahaya, itu bisa mengundang bala. Masya Allah. Ini kalau kita jabarkan lebih luas lagi. Wajafan abahu, berbuat baik dengan sahabat, menjauhi dengan kerabat ataupun keluarga. Keluarga itu dimaksud adalah bapak, ibu, anak. Terlalu dekat dengan anak, terlalu dekat dengan sahabat, lupa dengan keluarga. Boleh apa itu? Keluarga juga harus nomor satu. Ketika kita membantu, mana ketika membantu kata Rasulullah yang lebih utama yang didahulukan? Kerabatmu. Ketika kita mampu, Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan harta yang lebih banyak. Ada kerabat kita, ada adik kita yang Masya Allah tak mampu dia. Ya namanya rezekinya kan Allah manukaryakan tak sama. Ada yang Allah berikan banyak, ada yang sedikit. Ada yang kerja keras, ada yang malas. Oleh Allah Subhanahu wa taala jangan Bapak Ibu anggap bahwa ketika kita punya harta itu karena kita, bukan. Itu semua karena Allah. Allah yang berkehendak. Dan ketika ada orang seperti itu ya, tapi semuanya juga kita juga harus merubahnya. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, masa kita mau bertahan seperti itu kan? Tidak. Tapi kalau sudah terjadi, apa sikap kita kepada kerabatnya? Kita bantu. Kerabat kita bantu. Jangan kita biarkan. Jangan kita lebih peduli kepada orang lain sementara keluarga kita yang Masya Allah makannya payah, hendak kita perhatikan. Kalau ada hal-hal yang terjadi pada diri kita, itu bisa mengundang bala kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketujuh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wartafa'atal aswad fil masajid. Ini apa maksudnya Bapak Ibu yang kami muliakan? Masjid dibuat keramaian, bukan digunakan untuk ibadah. Ada yang menafsirkan ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Setiap orang yang menyampaikan beda-beda cara menyampaikan ini. Ada yang menyampaikan Bapak Ibu, ketika kita datang ke masjid itu kalau sudah tiba waktunya, itu kan otomatis kita harusnya kan datang, tak perlu dipanggil dengan toa yang sebesar itu sebenarnya. Dan Rasulullah karena tidak ada, seharusnya itu sudah menjadi kewajiban kita dan itu sudah harus kita lakukan. Ketika sudah waktu sholat, tinggalkan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan itu, penuhi panggilan Allah. Bagi kita yang laki-laki, penuhi panggilan Allah, sholat lima waktu kita di masjid. Kita ini bersyukur Masya Allah di Indonesia ini setiap 5 waktu kita dipanggil, diingatkan mulai waktu itu. Ada yang menafsirkan lagi masjid itu dibuat keramaian, ada yang masjid dibilang katanya masjidnya itu ribut. Artinya apa? Masjid itu digunakan bukan untuk kepentingan ibadah tapi untuk kepentingan politik. Artinya kepentingan politik apa? Ya hal-hal yang tidak elok lah. Atau di masjid itu yang seharusnya digunakan untuk pengajian, kayak kita semuanya ada Maulid Nabi, tapi lebih banyak di situ hal-hal yang tidak bermanfaat yang diisi. Ini berbahaya, bisa mengundang bala. Mudah-mudahan masjid kita tidak seperti itu. Masjid kita memang digunakan untuk ibadah. Meskipun ketika ada kegiatan-kegiatan, perbuatan itu tidak banyak, artinya lebih banyak kita gunakan untuk ibadah dibanding dengan yang lain. Nah, ini kita coba Bapak Ibu yang kami muliakan, kita perhatikan di tempat kita masing-masing bagaimana masjid kita, apakah sudah kita gunakan untuk ibadah atau hanya untuk kepentingan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk umat. Ini banyak Bapak Ibu yang kami muliakan, masjid itu digunakan untuk perbanding-bandingan ataupun untuk kepentingan-kepentingan, tidak boleh. Ribut tempat hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ja'imul qaumi ardalahum. Apalagi yang bisa mengundang bala kata Rasulullah, pemimpin ataupun tokoh-tokohnya yang dipilih adalah orang yang hina. Artinya apa Bapak Ibu yang kami muliakan? Jika di masyarakat
tokoh masyarakatnya, pemimpinnya itu yang ditunjuk adalah kita tahu bahwa orang itu tidak elok. Nah, itu hati-hati, bisa mengundang bala. Insyaallah ya, Ibu yang kami muliakan. Nah, ini kata Rasulullah nih. Wa kana za'imul qaumi ardalahum. Ketika pemimpin apa tokohnya yang diambil dari orang yang hina. Tidak ada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal Allah pun tidak bahaya. Ini bagi yang muslim ya. Kita yang muslim. Maka kita berusaha untuk ketika kita milih pemimpin Bapak Ibu, kita harus mengenalnya. Nah, ini besok tahun 2024 ini tahun politik nih Bu. Jadi kita harus tahu siapa pemimpin yang akan kita pilih. Jangan membeli kucing dalam karung. Nah, ya. Gimana Pak? Iya. Muhammad Amin. Nah, itulah. Itu insya Allah. Ketika kita ketika milih pemimpin, hendaknya kita mengenal orang yang kita pilih. Ketika kita sudah milih, ternyata ada orang yang menzoliminya, itu di luar apa yang kita lakukan. Tapi yang jelas ketika kita memilih pemimpin, kita tahu bahwa pemimpin itu memang orangnya baik. Dalam hadis ini termasuk mendatangkan bala itu kita tahu bahwa orang itu hina, kita pilih. Itu bisa mengundang bala. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasuribat al-khumur. Maraknya minuman keras. Nah, ini di masyarakat kita Masya Allah, minuman keras itu dianggap minuman biasa, padahal Allah sudah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika Rasulullah Allah ayatnya menyampaikan ketika ditanya tentang minuman khamar dan judi, itu merupakan perbuatan syaitan. Fastanibu, maka dalam ayat surah Al-Maidah 90 itu juga dikatakan ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam risum min amali syaitan. Risun, najis. Maka dalam hadis Nabi, pelaku-pelaku seperti ini disamakan dengan orang yang memakan daging babi. Haram. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang lagi tren sekarang, lagi Piala Dunia. Judi. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Judi itu kalau dia termasuk ada 3 unsur di situ. Yang pertama, dilakukan lebih oleh 2 orang. Yang kedua, ada permainan. Yang ketiga, ada taruhan. Nah, ketiga-tiganya ini ada, itu judi. Nah, ini sekarang lagi Piala Dunia, hati-hati Bapak Ibu. Kita waktu isroknya tinggal 3 menit lagi dah isrok. Ini kayaknya tidak bisa selesai kaji kita. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita lanjutkan. Jadi sekarang ini Bapak, anak-anak kita ini Bapak. Kemarin belum lama kita di Jalan Riau diciduk oleh Polda, di ruko ada judi online. Siapa pelakunya? Anak remaja kita Bapak Ibu yang kami muliakan. Masya Allah, judi itu dulu tidak seperti sekarang dah Bapak. Judi itu dulu di meja-meja saja itu kan. Ada Bapak bertiga, ada batu, ada kartu, apa yang ada di situ. Nah, itu dijadi taruhan. Itu dulu. Agak berkembang lagi. Sekarang yang agak modernnya, di situ ada bandarnya, ya kan? Sang togel, nah, itu kan bagian dari haram. Chip, haram itu. Kata Ustaz Bom. Chip haram kata Bom Ustaz Bom kan? Nah, iya Pak. Masya Allah, itu hati-hati itu Bapak. Anak-anak kita jaga. Ini pergi taruhan bola nih. Kita juga gitu Pak, sebagai orang tua harus mengajar kepada anak-anak kita. Contoh main Portugal dengan Spanyol. Bapak menjagokan Portugal, Bapak ini menjagokan Spanyol. Kalau Portugal menang, pasang uang 200 di situ. Nah, atau banyak orang. Masya Allah, kita menikmati itu judi. Dan harta judi haram kita makan. Haram. Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik. Nah, Masya Allah, ini Bapak Ibu. Kita tidak, anak-anak kita, remaja kita yang tidak tahu, bagaimana? Masya Allah, wasyuribal khamr.
Masya Allah, maraknya minuman keras. Minuman keras ini ditafsirkan lain, banyak lain juga dengan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90 itu tadi. Hal-hal yang mengundang madarat, hal-hal yang itu memang perbuatan syaitan harus kita tinggalkan. Karena memang syaitan itu tugasnya seperti itu, dia mencari kawan. Tak mau dia tinggal di neraka sendiri. Kita ini alhamdulillah di masjid kita ini alhamdulillah kita sadar, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah innahu aduwwum mubin. Masya Allah. Terakhir, walubisal harir, kata Rasulullah, laki-laki menggunakan sutra. Nah, ini ditafsirkan, dikembangkan lagi ayat ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Tanda-tanda mendatangkan bala. Kita ini baik laki-laki ataupun perempuan, tampilan kita ini mana yang lebih bagus pakaian kita ketika kita beribadah kepada Allah dibanding ketika kita tidak menghadap kepada Allah. Banyak dari kita, mohon maaf Pak, ketika kita menghadap kepada Allah, pakaian kita bagaimana? Baju yang kita pakai bagaimana? Sementara ketika kita dalam hal masalah urusan dunia, Masya Allah, baju kita yang terbaik yang kita pakai. Sama dengan kita bersolat nih Pak. Kalau bisa kita solat nih, pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kita pilih satu-satunya solat, pakaian solat kita itu. Jangan baju ke pasar juga situ, baju untuk ke masjid juga itu. Nah, ini ibu-ibu itu juga. Ibu itu kalau makanannya, kalau bisa banyakkan makanannya Bu daripada baju ibu yang biasa itu. Jadi biar semangat kita dalam ibadah. Begitu juga kita Pak. Kasihan kita kalau baju kita ini Masya Allah hanya biasa-biasa. Itu kita menghadap kepada Allah. Bagaimana Allah akan senang dengan kita, sementara yang kita berikan kepada Allah adalah hal yang biasa-biasa saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ketika kita beribadah, kita gunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Lebih-lebih di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kan kata Rasulullah hari raya kita. Hari raya itu kan pakaian yang terbaik yang kita pakai, yang baru kalau bisa. Baru itu maksudnya adalah kita sendirikan pakaian untuk ibadah dengan pakaian yang di luar ibadah. Jangan kita campur-campur. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena waktu hanya 9 yang bisa saya sampaikan. Saya ulang lagi. Yang pertama, yang mendatangkan bala kata Rasulullah SAW adalah kekayaan yang harusnya itu digunakan untuk kemaslahatan umat, digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ketika dia diberikan amanah, ketika dia mendapat amanah, maka dianggap itu merupakan keberuntungan. Yang ketiga, zakat dianggap kerugian. Yang keempat dan yang kelima, suami lebih taat kepada istri sehingga ia durhaka kepada ibunya. Yang keenam, masjid tidak digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, pemimpin yang dipilihnya adalah pemimpin bukan orang yang baik, tetapi pemimpin yang hina. Yang terakhir yang bisa kita jelaskan adalah minuman khamr, rajale. Dan yang terakhir adalah laki-laki yang memakai kain sutra. Termasuk ini laki-laki menggunakan emas. Dilarang laki-laki itu menggunakan emas. Haram hukumnya dalam fikih kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah ini terjadi pada diri kita, apa kata Rasulullah SAW di akhir hadisnya? Fal yartakibu, kata Rasulullah, tunggulah ketika kamu melakukan itu, kata Allah, inda dzalika rihan hamra au khasafan au maskan. Ada 3 yang akan Allah berikan azab bala kepada orang tersebut. Apa itu? Yang pertama, ini sering kita sudah terjadi, adanya gempa, adanya longsor, tiba-tiba adanya penyakit yang tidak kita duga. Nah, kalau di sini sebutnya rihan hamra, angin ataupun musibah, angin berwarna merah-merahan. Nah, ini ada menurut hadisnya apa? Ulama menafsirkan adalah penyakit. Sekarang ini kita banyak penyakit yang aneh-aneh. Penyakit yang aneh
mungkin saja. Maka dalam hadis ini kita harus ibda binafsi. Kita harus sadar diri apa yang sudah kita perbuat. Kalaulah kita mungkin dari kita yang berbuat itu, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah, karena dengan doa, dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita terhindar dari balai ini. Maka ketika kita melihat kerusakan, kan apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Rubahlah dengan apa? Biyadi, dengan tangan. Siapa yang bisa merubah ini? Adalah pemerintah. Yang punya kuasa pemerintah. Ayo buat aturan yang bisa yang mengakibatkan nanti datangnya bala. Ya tak bisa lagi biadi bilisani ini dengan ucapan. Siapa ini? Ulama. Nah, ulama silahkan keluarkan dalil-dalilnya berdasarkan hukum syariat kita bilisani. Nah, sekarang kan banyak ulama yang takut berfatwa. Ada hal yang haram tak berani dia melakukan fatwa. Harusnya seperti itu, bilisani dengan ya, sesuai kemampuan ilmunya. Kalau orang pakar hukum, ya keluarkanlah sesuai dengan aturan hukum sehingga bala ini terjadi. Yang ketiga, biqalbih. Inilah kita sebagai manusia biasa, Pak. Berdoa dengan hati. Kita menentang perbuatan itu dan juga bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala. Kita belum beberapa hari yang lalu Allah juga mengundang bala di daerah Jawa Barat. Nah, ternyata ditelisik-telisiki, Masya Allah. Ternyata kejadian itu juga karena manusia juga sendiri, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita terhindarkan dari mara bahaya, bala dan musibah, sehingga ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Belum tuntas, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita teruskan. Kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ini kiranya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu jemaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.